berita kehancuran tentara bergajah yang sudah 2 kali menang dalam peperangan. Ini perlu diungkap. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Surat Yusuf 111. Tentara bergajah pada mulanya dia berasal dari Abasyah, seberang lautan dari Arab Saudi Selatan. Bala tentaranya sebanyak 70.000, banyak sekali kan, di bawah pimpinan seorang gubernur namanya Aryat. Setelah dia memimpin di San'a atau Yaman sekarang, dia dibunuh oleh anak buahnya. Anak buahnya bernama Abrahah. Jadi kalau dibunuh berarti gubernur ini mati gitu. Namanya Aryat. Nah, setelah Abrahah resmi jadi gubernur, telah mendapat restu dari raja, dia punya ide, ya, bebaslah memimpin negeri yang di bawah kekuasaannya. Apa yang bisa dia perbuat supaya lebih baik dari gubernur-gubernur yang ada di atas kerajaan Abasyah itu. Dia perhatikan setiap tahun orang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Di luar bulan haji juga orang berkunjung saban hari ziarah ke Ka'bah. Setelah diperhatikan, memangnya istimewa Ka'bah itu apa? Menurut dia tidak ada apa-apanya, tidak ada makanan minuman yang mewah, tempat penginapan yang lapang, tidak ada hiburan, hanya bangunan sederhana petak. Jadi menurut matanya ya tidak ada daya tariknya. Nah, kalau begitu dia dapat pikiran, dia buatlah gereja di kampungnya itu, gereja yang paling indah, bahan bangunannya serba berkualitas tinggi. Gerejanya itu diberi nama Kullais. Setelah siap, diseru orang supaya berhaji tidak ke Mekah, tapi ke gereja yang sudah siap itu. Tak seorang pun yang mau. Terus apa yang harus dilakukan lagi? Wajib militer. Jadi yang masih laki-laki yang masih kuat-kuat wajib militer. Terbentuklah tentara bergajah yang gagah perkasa. Tujuannya hanya satu, ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau Ka'bah sudah hancur, tentu orang tidak ada berhaji lagi ke Mekah. Ada pilihan yang sudah disiapkan, gereja yang megah. Waktu menuju Mekah, itu 2 kali dihadang oleh pasukan yang ingin menyelamatkan Ka'bah. Tapi pasukan pertama terus menang, jalan lagi, dihadang pula oleh pasukan yang kedua, tetap menang, dikalahkan oleh tentara bergajah. Begitu hebatnya pasukan tentara bergajah yang perkasa itu. Terus apa lagi? Menjelang sampai di tanah suci, Abrahah memerintahkan untuk menjemput orang yang menjaga Ka'bah. Ya, dijemput. Sementara sebagian tentaranya melanggar aturan, merampok ternak orang Mekah sebanyak 200 ekor. Saya menduga untuk apa
ya jelaslah untuk makan tentara dan gajah itu. Karena gajah kan butuh makan. Dari San'a itu ya perjalanan berhari-hari. Abdul Muttalib sebagai penjaga Ka'bah menghadap Abrahah. Melihat Abdul Muttalib gagah rupawan, beribawa, Abrahah turun dari gajahnya. Dia akan duduk di atas kursi kebesarannya, turun, dibentangkan permadani, duduk sama rendah, berunding. Isi perundingan itu melaporkan, ya Abdul Muttalib, tujuan kami ke sini hanya satu, menghancurkan Ka'bah. Tidak akan membunuh seseorang kalau tidak ada perlawanan. Kalau engkau melawan kami, ya kami perangilah kalian. Abdul Muttalib menjawab, oh kalau Ka'bah bukan urusan saya, itu yang punya Allah. Dialah yang menjaga, menyelamatkan, karena dia maha kuat, maha kuasa. Apa jawab Abrahah? Tuhanmu pemilik Ka'bah itu tidak akan sanggup melawan kami. Nah, itu sombongnya tentara bergajah, gubernurnya ini si Abrahah. Terus Abdul Muttalib melanjutkan, saya datang ke sini menuntut supaya ternak-ternak kami sebanyak 200 ekor dirampas oleh tentaramu supaya dikembalikan. Jawab Abrahah lagi, tadi saya sangat hormat kepadamu, tapi sekarang menganggap remeh, karena yang engkau pikirkan hanya ternak, bukan menjaga keamanan rumah suci. Dijawab lagi oleh Abdul Muttalib, kan sudah saya katakan, kalau Ka'bah ada yang menjaganya, kamu silahkan berurusan dengan penjaganya. Yang saya tuntut memang ternak, pulangkan ternak kami semua. Akhirnya ya dipulangkanlah ternak itu semua, sebanyak 200 ekor. Nah, Abdul Muttalib meninggalkan Abrahah, pulang. Beberapa katakanlah puluh meter lagi atau 100 meter lebih kurang lah, Abdul Muttalib bersorak, wahai penduduk Mekah, mengungsilah, pindahlah buat sementara, menjauhlah, karena tentara bergajah sebentar lagi datang berbondong-bondong menghancurkan Ka'bah. Ya, menyingkirlah orang. Terus lanjut jalan, Abdul Muttalib ke rumah Aminah. Aminah yang sedang hamil 7 bulan. Apa kata Abdul Muttalib? Wahai Ananda, ayo pindah sementara dari sini, karena tentara bergajah mau menghancurkan Ka'bah. Aminah jawab, tidak ayahanda, kami tidak akan pergi dari sini. Biarkan kami di sini memperlindungkan diri kepada pemilik Ka'bah. Jadi dalam pikiran Aminah, Ka'bah itu kan namanya Baitullah, artinya rumah Allah. Berarti kalau Allah yang punya, dialah yang melindungi. Nah, itu pahamnya. Kenapa Aminah bisa menjawab begitu? Karena Aminah waktu usia kanak-kanak sudah sering dibawa oleh ayahnya Wahab ke Ka'bah. Jadi dalam otaknya Aminah, ini Ka'bah adalah rumah Allah. Kalau dia yang punya, tentu dia menjaga. Nah, jadi begitu. Biar kami di sini memperlindungkan diri kepada pemilik Ka'bah. Akhirnya Abdul Muttalib meninggalkan Aminah, dia pergi ke Ka'bah, lalu berdoa. Dia pegang pintu gelang Ka'bah, gelang pintu Ka'bah, dan satu tangannya menempel di Ka'bah, lalu berdoa. Ya Rabbi la arju lahum siwaka, ya Rabbi famna' minhum himaka,
inna aduwal baiti man adaka innahum lan yaqharu kuwaka. Ya Tuhanku, tidak ada yang aku harap selain Engkau. Ya Tuhanku, tahanlah mereka dengan benteng Engkau. Sesungguhnya siapa yang memusuhi rumah ini adalah musuh Engkau. Mereka tidak akan dapat menaklukkan kekuatan Engkau. Terus Abdul Muttalib melayangkan pandangan ke arah tentara bergajah. Memang banyak tentara bergajah itu, tapi dilihat pula agak tinggi, ternyata ada burung berbondong-bondong. Nah, di barisan depan ini kiranya ada yang pandai bahasa gajah. Cara kitanya namanya pawang gajah. Dia sangat mencintai Ka'bah. Itu yang memasukkan pikiran kepada gajah. Gajah yang ditunggangi Abraha ini namanya Mahmud. Mud, ini di depanmu adalah tanah suci, tanah haram. Jangan kamu melangkah, kalau tidak kamu berbahaya. Sampai di situ bapak dan ibu, barisan depan kacau dan burung melemparkan batu-batunya. Hancurlah tentara bergajah dan Aminah selamat. 50 hari sesudah itu Aminah melahirkan dengan selamat, disebutlah lahir